Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, dialog khusus edisi hari ini kembali menyapa Anda. Tentunya hari ini saya sudah ada tema yang menarik untuk diulas, yakni yoga hamil, gapai mustika, dan pelayanan penunjang Puskesmas Perawatan Gletih. Dan sekarang saya sudah berada di UPT Puskesmas Perawatan Gletih bersama dua narasumber hebat kita kali ini. Pertama-tama saya akan mengenalkan dua narasumber hebat kita kali ini. Yang pertama ada Dr. Risa Ifariani, yakni dokter umum dari UPT Puskesmas Perawatan Gletih. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Hari ini gapernya gimana dokter? Alhamdulillah baik. Hari ini cerah banget ya dok ya. Cerah. Nah, ini hujannya satu kali nih. Iya, baru satu kali pemirsa. Nah, ini di samping dokter Risa ini sudah ada dokter Faris Atiki Ariwibawa dari dokter intensif. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah. Hari ini ceria-ceria ya dok ya. Udah sarapan dok hari ini? Malam minggu soalnya mbak. Oh malam. Weekend vibes-nya beda ya? Iya. Nah dok, ini kan saya sudah berada di UPT Puskesmas Perawatan Gletih. Bisa dijelaskan sedikit mengenai profil dari UPT Puskesmas Perawatan Gletih, mungkin dari dokter Risa terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Ufa. Pemirsa, perkenalkan nama saya Dr. Risa Ifariani, salah satu dokter umum di Puskesmas Perawatan Gletih Kota Kediri. Mungkin saya cerita singkat ya, gimana perjalanannya mulai dari tahun 1970 Mbak Ufa ya. Jadi Puskesmas Gletih itu sebelumnya berupa BKIA. Jadi semacam kayak praktek bidan mandiri di mana hanya satu bidan saat itu yang bertugas. Kemudian pada tahun 1980 dia berubah menjadi puskesmas pembantu ya. Kemudian baru pada tahun 2001 itu berubah menjadi Puskesmas Perawatan Gletih. Kenapa disebut sebagai Puskesmas Perawatan? Karena memang tidak semua puskesmas di Kota Kediri itu memberikan pelayanan untuk rawat inap. Nah, di Puskesmas Gletih ini salah satunya puskesmas di Kota Kediri yang memberikan pelayanan untuk rawat inap, seperti itu. Kalau untuk letaknya kita ini ya paling ujung timur sendiri dibanding puskesmas yang lain. Mungkin banyak yang belum tahu karena kita perbatasan antara kota dan kabupaten ya, meskipun terpencil tapi jangan kecil-kecil cabai rawit ya, jangan salah. Kita di sini pelayanannya lengkap ya, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Nah dok, terkait dengan wilayah kerja dari puskesmas ini sendiri itu meliputi daerah mana aja dok? Bisa dijelaskan? Untuk wilayah kerja kita ada 4 ya, jadi nanti ada wilayah Ketami, kemudian Tempurjo, kemudian dari Bawang, Kelurahan Bawang, dan yang terakhir adalah Kelurahan Gletih itu sendiri. Jadi ada 4 kelurahan yang berada di wilayah kerja di bawahnya Puskesmas Perawatan Gletih. Nah sejauh ini nih dok, kan Puskesmas UPT dari Perawatan Gletih ini sendiri ada rawat inap. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah mengenai pelayanan apa aja sih? Jadi untuk branding ke pemirsa di rumah, ada apa aja sih di Puskesmas ini? Bisa dijelaskan? Oke, kalau untuk pelayanan, kalau secara global Puskesmas kan memang ada yang namanya UKP ya, unit pelayanan untuk kesehatan perseorangan, dan juga ada UKM untuk kesehatan masyarakat. Kalau kita bicara di pelayanan, mulai dari depan ada pendaftaran, di mana kami itu pendaftarannya bisa secara manual maupun secara online ya. Sudah ada online ya. Sekarang kan kalau kita tidak mengikuti teknologi ya, pasien kan sudah enak kan dari rumah daftar, besok tinggal datang diperiksa. Itu bisa lewat namanya antrian pendaftaran online yang namanya Siponi Putih, sistem pendaftaran online Puskesmas Perawatan Gletih. Nanti bisa dicek Mbak Ulfa di IG-nya kita, nomor teleponnya sudah ada di situ. Jadi nanti kalau misalnya mau periksa sudah tinggal WA. Besok tinggal duduk manis mau diperiksa oleh dokter siapa juga bisa milih kalau untuk pelayanan pendaftarannya masyarakat. Mungkin bisa di-spill dulu dok terkait dengan Instagramnya untuk pemirsa di rumah. Oke, untuk IG-nya ketik aja Puskesmas Perawatan Gletih ya. Bisa dibuka nanti ya, dicek mulai dari pelayanan pendaftaran dan juga jenis-jenis pelayanan ada di situ. Ya gitu ya. Terus kemudian kita juga pelayanan pemeriksaan umum yang dilayani oleh dokter umum. Kemudian pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, juga ada dokter giginya. Pemeriksaan laboratorium itu juga
lumayan lengkap ya, mulai pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan lengkap untuk ibu hamil, mulai dari pemeriksaan HB, pemeriksaan untuk penyakit menular seksual kayak hepatitis, HIV, kemudian sifilis juga lengkap, pemeriksaan KIA untuk kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan untuk penyakit-penyakit yang menular seperti misalnya HIV, TBC. Kemudian untuk penyakit-penyakit kita juga ada layanan untuk UBM, jadi remaja-remaja atau masyarakat yang ingin berhenti merokok juga kita ada layanan konselingnya. Seperti itu kok yang di UKP. Oh, jadi udah lengkap ya, udah Bu, lengkap. untuk UKP. Kok di UKM-nya lebih banyak lagi. Mungkin untuk UKM-nya bisa dari Dokter Faris sedikit men-spill ke pemirsa di rumah apa aja sih program di luar gedung yang ada di Puskesmas Perawatan Letih ini sendiri, Dokter? Baik, jadi untuk UKM tadi kan udah dijelaskan oleh Dr. Risa tentang UKP-nya. Kalau UKP kan memang fokusnya pada internal puskesmas. Kalau UKM sendiri sebenarnya yang sesuai dengan wilayah, yang pertama dari sesuai dengan wilayah kerja kami ada 4 dari keluaran-keluaran tersebut, di mana pada setiap bulannya itu kami melaksanakan ada posyandu. Posyandu itu terbagi ada posyandu lansia dan posyandu anak. Di mana harapan kami sebenarnya adanya posyandu balita dan posyandu lansia itu sendiri, kita harapan karena kita kan sedang gencar-gencarnya untuk menekan angka stunting. Iya, gitu benar, Dok. Jadi kan kemarin juga sudah digelontorkan banyak dana untuk stunting. Nah, harapannya kita ada posyandu untuk balita itu sendiri, kita akan melakukan pemeriksaan, pengukuran berat badan, apakah balita-balita di wilayah kerja kami, khususnya itu apakah sudah memenuhi berat badannya apa belum. Jika memang belum memenuhi, maka nanti kami akan kirimkan ke puskesmas, lalu kita akan koordinasikan dengan dokter spesialis anak, agar harapannya stunting itu bisa kami tekan. Kalau untuk lansia sendiri, seperti biasa lalu pemeriksaan dan pengobatan. Selain itu juga sebenarnya banyak Pak. Jadi untuk pemeriksaan misalnya kesehatan lingkungan juga kami lakukan, misalnya pada air mineral, kesehatan kerja gitu semua banyak. Pemeriksaan air mineral yang untuk air mineral yang pengusaha-pengusaha mineral di sekitar kami itu juga kami lakukan pemeriksaan agar di wilayah kerja kami itu tercipta kesehatan masyarakat yang benar-benar bagus. Nanti layanannya itu kolaboratif, jadi integrasinya dari UKP, UKM juga nyambung Mbak Ufa. Oh, jadi misalnya kayak penekanan atas stunting untuk KM ya, di kami UKP-nya ada layanan pijat bayi. Jadi selain di masyarakat juga untuk layanan kami yang untuk mendukung untuk pencegahan stunting itu juga ada pijat bayinya juga. Ya. Untuk waktunya nih Dok, untuk tadi yang di luar gedung itu apakah di hari Sabtu atau bagaimana, dan bagaimana sih respon dari masyarakat itu sendiri terkait dengan adanya pelayanan di luar gedung ini, Dok? Bisa dijelaskan? Baik, untuk pelayanan sendiri, untuk pelayanan UKM sendiri itu sebenarnya kami lakukan tiap hari ya Dokter ya. Terutama setelah pelayanan di UKP, jadi pelayanan masyarakat ketika memang sudah selesai pelayanan di internal, maka nanti akan dilakukan eksternal. Seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Risa mengenai contoh kasus saja ya, Mbak Ulfa, untuk jika kami menemukan kasus TB, tuberkulosis gitu di internal, maka nanti akan disampaikan oleh pihak UKM atau yang kesehatan masyarakat yang di luar, nanti akan dilakukan pemeriksaan di rumah. Jadi setelah pelayanan kita akan berkunjung ke rumahnya, termasuk di situ ada dokter, ada tenaga kesehatan untuk lingkungan, ada perawat, farmasi, di mana di situ nanti kita akan lakukan pemeriksaan apakah rumahnya, lingkungannya sudah benar-benar memenuhi syarat atau bisa mendukung kesehatannya. Jika memang tidak, kami akan konsulkan ke pihak-pihak terkait. Jadi dilakukan monitoring terus ya, Dok? Selalu, sehingga tuntas. Gitu. Jadi itu tadi pemirsa sekilas mengenai pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Perawatan Letih. Tentunya ini nanti kita masih akan membahas banyak mengenai inovasi yang ada di Puskesmas ini. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Khusus edisi hari ini.